قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Sadaqallahul azim. Jangan lupa ya, Kak. Aku berlindung dengan nama A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Kuasa dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif lam mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang serta semangat senantiasa yang menjadikan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa. Acara rapat pembagian laporan pendidikan semester ganjil tahun pelajaran 2022-2023 dimulai. Yang kami hormati Bu Ketua Yayasan Ahlal Morela, yang kami hormati Ibu Kepala Madrasah MTS Ahlal Morela, yang kami hormati Bapak Ibu wali kelas, dan yang kami muliakan Bapak Ibu orang tua wali murid sekalian. Sebelum kita berada pada yang berikut, maka perlu saya membacakan surat acara kita pada pagi ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran dan saat tilawah,
Yang ketiga, sambutan Kepala Madrasah MTS Al Morela. Yang keempat, sambutan Ibu Ketua Yayasan Al Morela. Yang kelima, sambutan Ibu Kawal Kurikulum MTS Al Morela. Yang keenam, pengumuman perankingan umum penilaian akhir semester ganjil tahun pelajaran 2022-2023. Yang ketujuh, pengambilan hasil pembagian pembagian hasil perlombaan porseni MTS Al Morela tahun pelajaran 2022-2023. Dan yang ke-8 doa, dan yang ke-9 pemilihan pendidikan akhir semester ganjil tahun pelajaran 2022-2023. Untuk itu kita lanjut ke pelajaran yang berikut, ayat suci Al-Quran dan saat tilawah. Kepada yang sudah ditunjuk dipersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun 'azim. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Kuasa dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau. Dan mereka yakin akan adanya Al-Quran akhirat. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Penglihatan mereka telah tertutup, dan mereka akan mendapat azab yang berat. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kita berdua. Kita beranjak kepada acara yang berikut, yaitu sambutan Ibu Kepala Madrasah MTS Al Morela. Kepada Ibu, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Haji Ketua Yayasan Al Hilal Cabang Morela, yang kita hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Madrasah Al Hilal MTS Al Hilal Morela,
Yang kita hormati Bapak Ibu wali kelas beserta seluruh staf pengajar MTS Al-Hilal Morela, dan yang beta hormati dan beta banggakan seluruh orang tua wali, siswa-siswi MTS Al-Hilal Morela beserta dengan seluruh anak wali saya yang alhamdulillah pada hari ini kita sama-sama diberi kesempatan untuk bisa bertatap muka dalam acara yang ditunggu-tunggu, acara yang kita nanti-nantikan selama kurang lebih 6 bulan kemarin. Hari ini merupakan puncak dari segala evaluasi yang akan kita lakukan bersama selama anak Bapak Ibu berada pada MTS Al-Hilal Morela. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita bisa diberi nikmat berupa kesehatan dan kesempatan sehingga kami bisa bertatap muka langsung dengan Bapak Ibu para wali orang tua murid. Sholawat serta salam senantiasa mari sama-sama kita haturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena atas jasa dan perjuangan beliau sehingga kita pada hari ini masih berada dalam nikmat Islam agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita semua kelak akan mendapat syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kita hormati, kita selaku pimpinan di lembaga ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena Bapak Ibu sudah menghargai undangan kami. Bapak Ibu sudah meluangkan waktu untuk datang bersama dengan kami di sini. Tentunya hal ini kami lakukan semata-mata bukan karena kepentingan kami semata, tapi ini juga merupakan kepentingan besar Bapak dan Ibu sekalian guna mengetahui sejauh mana, bagaimana perkembangan hasil yang dicapai oleh anak Bapak Ibu selama kurang lebih 1 semester 6 bulan kemarin. Jadi mohon maaf kalau memang Kotong sudah mengganggu Bapak Ibu punya waktu, tapi memang ini bagi beta ini wajib. Setiap 6 bulan Bapak dan Ibu wajib datang ke sini untuk mengetahui secara langsung. Karena kalau di hari-hari berikutnya kan Bapak Ibu jarang datang ke sini. Maka hari ini Bapak Ibu harus dan diwajibkan untuk hadir. Untuk sama-sama kita melihat sebagai sejauh mana perkembangan yang dicapai oleh anak Bapak dan Ibu sekalian. Untuk itu pada kesempatan ini kita akan sampaikan sambutan secara umum menyeluruh menyangkut dengan kondisi lembaga ini, untuk yang menyangkut dengan ketercapaian hasil lebih khususnya nanti akan disampaikan oleh Ibu Wakil Kurikulum yang punya hajatan besar sekali hari ini adalah beliau, karena beliau yang menyelenggarakan tes, yang menyelenggarakan proses belajar mengajar di madrasah ini adalah beliau yang mengkomandoi beberapa Bapak Ibu wali kelas yang ada di depan ini. Jadi kita akan menyampaikan sambutan secara umum saja. Ada beberapa hal yang ingin beta sampaikan di sini. Yang pertama menyangkut dengan kondisi anak Bapak dan Ibu selama berada di sini. Baik siswa yang baru masuk 6 bulan kemarin maupun siswa yang sudah duduk di bangku kelas 2 dan kelas 3. Bapak Ibu yang kita hargai dan kita hormati, seyogianya anak-anak Bapak dan Ibu ini merupakan anak-anak yang baik, anak-anak yang rajin, anak-anak yang penuh dengan semangat, anak-anak yang penuh dengan cita-cita dan segala macam ide-ide itu ada pada mereka. Bapak Ibu patut bangga akan hal itu. Beta selama berada di sini beta pantau terus, ternyata anak-anak di Desa Morela ini anak-anak yang cerdas-cerdas semua. Jadi anak-anak ini kalau memang kita mau mereka lebih cerdas lagi, maka yang harus kita lakukan adalah terus dan terus mengasah, membina serta mendidik anak-anak itu. Sangat fatal akibatnya jika sedikit saja ketong lengah, maka fatal untuk mereka. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu, selama ini anak-anak Bapak Ibu yang ada di sini adalah anak-anak yang pintar dan cerdas. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat, Bapak Ibu bisa saksikan dengan sering kami mengadakan kegiatan-kegiatan kecil luar biasa. Bapak Ibu punya anak-anak punya semangat. Cuma ada beberapa hal yang mengganjal juga
khususnya untuk beta selaku pimpinan di sini. Artinya ada juga orang tua yang tidak punya pemahaman sampai di situ. Bapak Ibu, katong di sini berusaha semaksimal mungkin untuk menciptakan suasana sekolah ini merupakan suasana yang aman, suasana yang nyaman, suasana yang menyenangkan. Ketika dulu di rumah itu harus merindukan ini sekolah. Cepat-cepat sudah kita mau pergi sekolah, kita mau belajar, kita mau baku dapat dengan teman-teman, cepat-cepat kita mau baku dapat dengan bapak ibu guru. Harusnya ini yang kami bukan buat dorang. Yang jadi pertanyaannya bagi katong di sini, apakah bapak ibu mendukung dorang dalam hal itu? Cepat di sekolah sudahlah, jangan terlambat, cepat. Faktor pertama bapak ibu yang kita selalu kasih ingat, tolong perhatikan dorang punya pakaian, perhatikan dorang punya kebutuhan dalam proses belajar mengajar, dorang buku, dorang pena. Tanyakan, nah waktu sekolah itu tugas yang ibu suruh kasih itu suruh bikin. Katong saling kerjasama. Kalau di sekolah tidak semangat, anak yang ketika dia tidak semangat untuk pergi ke sekolah, dua hal. Yang pertama, mungkin saja tugas yang diberikan oleh guru di sekolah dia tidak bikin, tapi sekolah ini sudah pikiran. Ya Allah, sampai di sekolah ini guru sudah kasih hitungan, kalau dia kembali dia sudah bikin tugas. Atau poin yang kedua, tidak ada dukungan dari orang tua di rumah, cuek saja. Tapi sekolah kasih, kan aku bawa saya kasih. Kasih saya di sekolah mama yang mau susah. Sebenarnya kalimat-kalimat begini bikin anak itu down. Mohon maaf Bapak Ibu punya anak, Bapak Ibu juga punya anak. Bapak Ibu di rumah, di sekolah kamu punya tugas. Tapi psikologis anak itu lebih sebagian besar itu yang menentukan keberhasilan anak adalah Bapak Ibu yang di rumah. Kenapa sih di sekolah tugas baru bikin? Kenapa sih bikin tugas ambil dari kepala? Atau anak mau pergi sekolah, uang jajan nomor 2 Bapak Ibu, yang penting dia memporok tak isi jua. Mau makan sagu kah, mau makan roti sepotong kah, yang penting isi dia memporok juga. Sampai dia porok kosong, sampai di sekolah dia belajar. Bapak Ibu ada mulai sampai gantang basar lain, ada satu yang masuk di otak pompa di porok kosong itu. Makanya Bapak Ibu terbiasakan anak itu bangun di waktu subuh, jangan tunggu siang matahari mau pica baru bangun doang. Bangun di waktu subuh, sholat subuh dulu, ada sholat subuh sarapan, makan, bila perlu kasih terbiasakan orang kerja apa, pekerjaan rumah apa, makanya perempuan cuci piring kah, menyapu kah, terbiasakan orang dengan hal-hal begitu. Dengan sendirinya Bapak Ibu sudah ajak orang untuk disiplin, supaya dia besok-besok senang. Jangan sampai di bangku kuliah, bangku SMA, anak biar mama saya tahu, cuci piring saya tahu, mau suruh juga supaya malas, anak suruh lebih hogor orang tua, tadi itu karena dasarnya tidak ada. Jadi Bapak Ibu, kita harap mereka bekerja sama yang baik menyangkut dengan hal ini. Masalah anak punya kerapian, tolong perhatikan Tuhan. Bapak Ibu anak datang sekolah, kalau dong pakai pakaian bagus, dong rapi, katong guru jual dia hati senang. Lalu anak itu jual di sekolah, tapi sekolah dia tetap usia anak saya baru, yang penting bersih, rapi. Itu saja. Sebetulnya yang mewah, yang sederhana tapi bersih. Ajar orang. Kalau pulang dia batu sekolah, Bapak Ibu saya perlu cuci, suruh orang cuci. Bukan kayak begitu. Bapak Ibu cucu, itu terangkan fungsi Bapak Ibu di rumah ini apa. Jangan sampai orang pulang sekolah dia Bapak Ibu sudah tanya, tadi belajar kasih, ada PR kasih. Kalau ada suruh bikin, kalau bikin PR baru pergi bermain. Anak sekolah jangan kira Bapak Ibu di rumah sekolah, Bapak Ibu di sekolah juga, di rumah juga sekolah. Saya yakin kalau Bapak Ibu di rumah seperti itu, anak-anak Bapak Ibu akan menjadi anak-anak yang sukses. Dan kata guru di sekolah tidak perlu setengah mati untuk mau dengan dorong, karena itu dasar soalnya. Terus yang berikutnya Bapak Ibu menyangkut dengan administrasi. Mohon maaf, kita harus singgung ini. Menyangkut dengan administrasi yang ada di sekolah sini. Mohon maaf jika kau sudah memberatkan Bapak Ibu sekalian. Beta sering bilang pertama-tama, kalau kau bicara administrasi, orang tua-tua sekarang ini dong pemikiran kau baru 1 dong 2, kau 2 dong 3. Pokoknya apapun dong harus mau lebih dan kau begitu, sehingga apapun yang kau terapkan di sekolah ada saja yang menjadi bahan perdebatan, ada saja yang menjadi bahan protes.
Padahal yang kita bikin semua itu demi kemajuan, demi kualitas lembaga ini. Tapi kita kasih contoh saja, perbandingan, perbedaan. Kata ibu bisa lihat, bapak-bapak maupun ibu-ibu. Bapak ibu kalau mau beli barang itu, bapak ibu cari yang kualitas bagus atau yang murah? Pentingkan kualitas atau harga? Ibu-ibu yang biasa beli baju. Beta tanya dulu, yang mau kualitas yang bagus atau harga yang murah? Kakak semua cari kualitas. Bapak ibu pilih cakap bongkar sekarang saya murah lah ibu. Kasus sama dengan harga toko lah. Karena kualitas bagus katanya dari luar negeri. Pakaian biar pakai sampai mati lah sentarobi, biar mahal beli. Begitu juga dengan pakaian-pakaian yang ada di pasar sana. Bagus, murah sekali pakai lah sekarang. Begitu pula dengan kualitas pendidikan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau supaya Bapak Ibu punya anak ini maju, kualitas lembaga ini akan maju, mari kita baku topang rame-rame. Kalau memang komite yang kemarin dari 15 beta kasih 20 bagi Bapak Ibu itu berat, bilang siapa apa, Bapak kasih turun, Bapak kasih hilang saja. Nah kata sudah tidak apa-apa di sini lain. Kalau tadi itu mau murah tuh, kota juga mau enak. Itu cuma datang mengajar pulang. Bapak ibu anak mau maju kalian cek, mau tahu perkembangan organisasi kasihan, itu bukan ketua pengurusan. Karena setiap apapun yang beta bikin di sini Bapak Ibu, mohon maaf lahir dan batin, dari 21 guru yang beta punya di sekolah sini, cuma ketua 4 orang yang PNS. Insya Allah tahun depan 1 orang semua pensiun, berarti tinggal ketua 3 saja. Jadi Bapak Ibu kalau beta mau kerja dengan ketua 3 orang ini saja omong kosong, beta tangan pendek, beta kaki pendek, otomatis beta harus fungsikan teman-teman yang ada. Sementara dong ini semua honor. Ada sekitar 19 orang itu honor semua. Kalau cuma beta bayar dorang untuk punya jam mengajar, beta mau kasih dorang tugas tambahan, nanya beta semua hati. Kita cuma dapat bayar mengajar saja, ibu dia kasih kartu tugas hanya sampai otak ke. Masnya kemana Bapak Ibu? Anak-anak Bapak dan Ibu juga. Padahal tidak semua kegiatan harus ada uang. Tanpa uang pun kata bisa bikin. Cuma itu tadi Bapak Ibu. Yang pertama yang beta mau setir, menyangkut dengan uang komite. Bapak Ibu pada saat ini pun beta mau minta kejujuran dari Bapak Ibu sekalian. Karena memang ada, kita sudah ceritahu juga, ada beberapa juga yang kadang-kadang sampai mau tes komite juga belum lunas. Kendalanya di mana Pak, Ibu? Kalau memang mahal bilang, Ibu ya akan mahal jual 20.000 1 bulan itu. Itu mau uang dari mana? 20.000. Kalau ikan di pasar sekali makan dari tai sebentar habis, apalagi ini sebulan sekali. Ibu masih mahal, kurang jual 10.000 jual. Siapa apa yang penting kamu aku bilang? Bapak Ibu pun anak apa mana di sini kita paling sayang dong. Kita jangan marah Bapak Ibu guru di sini. Kok marah anak-anak tuh para apa? Yang salah itu orang tua. Masa 20.000 1 bulan saja anak-anak sampai apa usir pulang ke rumah ambil. Bapak Ibu saya berpikir psikologis anak itu sangat terganggu Bapak Ibu. Harusnya anak tidak boleh kena hukuman seperti itu. Tapi kalau makanya anak pulang di rumah bilang mama dan bapak cerai lagi. Jadi hari ini Bapak Ibu kita mohon ada Ibu Ketua Yayasan juga ada di sini. Karena segala hal yang terjadi di sini, orang tua ini sudah kita tempat curhat. Orang tua ini sudah kita tempat minta solusinya bagaimana kakak haji supaya orang tua enak atau sekolah juga enak. Nah sekolah ini kamu harus jalan sama-sama. Saya bisa beta sendiri, orang tua jalan sendiri saya. Itu yang pertama. Terus yang kedua Bapak Ibu menyangkut dengan administrasi siswa baru. Bapak Ibu mohon maaf, sebenarnya kalau mau dibilang salah satu yang sekolah yang administrasi siswa baru yang masuk baru yang paling murah mungkin salah satunya di sini. Padahal di beta otak ini Bapak Ibu ada banyak sekali ide yang beta mau bikin supaya ketemu anak-anak ini beda dengan anak-anak yang lain. Kita mau seperti begitu. Hari Senin dan pakai Senin Selasa baju lain, Rabu Kamis baju lain, Jumat baju lain, Sabtu baju lain. Itu semangatnya itu dan bisa jadi motivasi buat anak-anak itu. Tapi apakah orang tua mampu?
dengan yang cuma harga sekian, dia cuma ibu orang tua beli baju biru putih itu saja. Sampai sekarang juga mungkin ada yang belum memastikan. Jadi Bapak Ibu mohon maaf, tadi kita kembalikan ke kualitas, bukan kita mau peras Bapak Ibu, bukan. Kita hanya mau bikin yang beda dari yang beda, itu saja. Jadi kalau saya mau beda ya sudah, nggak perlu tahun depan masuk gratis saja. Orang tua pergi belanja sendiri, cari sendiri. Jangan datang sekolah urusan setengah mati Bapak Ibu, kasihan. Tapi bukan itu mesti urus besar, misalnya besar kamari, datang kamari anak-anak. Sekarang masih ada baju batik dan olahraga yang belum diambil. Teman-teman sudah pakai baju olahraga, sudah pakai baju batik, dia balon. Kenapa nak? Balon bayar. Kasihan sampai 6 bulan Bapak Ibu. Itu sayang anak. Bapak Ibu ini saja yang dia kata cuek, acuh. Aku pintu ini aku gak buka terus, datang di sekolah. Ibu kita semampu ibu, bagaimana? Bicara kita juga nanti yang penting selamatkan anak ini karena dia tidak teman-teman, dia minder juga. Ini nyata dong, fakta loh ibu, bapak. Anak-anak tuh minder ketika lihat anak-anak suka pakai baju olahraga dia belum, anak-anak suka pakai baju batik dia belum. Masya Allah, dia mau dengan pikiran belajar kan? Dia mau ingat tadi teman-teman suka pakai baju batik dia belum kan? Jadi Bapak Ibu mari kita sama-sama luruskan masalah ini. Lalu kemudian yang kedua Bapak Ibu, menyangkut dengan dana PIP. Kita semau hal-hal yang cuman orang bilang kata masalah dari mulut ke mulut saja, pada akhirnya akan bikin katong bakusin sanang hati. Kita minta maaf banyak-banyak kalau kemarin ada sedikit trouble, tapi apa sudah selesai. Itu dana PIP Bapak Ibu yang pemerintah kasih. Itu bukan anak dapat begitu saja tanpa ada usulan, tanpa ada pemenuhan syarat ini dan syarat itu yang diusulkan oleh sekolah atau madrasah. Lalu kalau ada ungkapan di luar yang bilang bahwa itu sekolah beruang, itu kamu Bapak Ibu guru beruang. Nah sekarang kalau kita balik tanya lagi, bagaimana itu Bapak Ibu guru beruang, Bapak Ibu di rumah beruang? Itu anak punya uang yang diberikan oleh negara, tujuannya untuk program Indonesia Pintar. Kata pintar ini dia menyangkut banyak aspek Bapak Ibu, mulai dari dia punya perlengkapan belajar sampai kepada kebutuhan dia secara administrasi di sekolah. Lalu kalau ada sekolah mengambil langkah yang boleh dibilang untuk menyelamatkan anak Bapak dan Ibu, berpikir positif saja Bapak Ibu. Karena katong tadi itu membantu mengurangi beban Bapak Ibu untuk anak di sekolah sini. Jadi katong bicara itu Bapak Ibu itu juga katong perasaannya juga. Karena kalau kita Bapak Ibu dia bicara kadang-kadang itu susah mau pusing main. Karena aku selalu punya otak. Nih Bapak Ibu, ini kita harus terbuka ini karena kita bisa simpan dalam hati. Bapak Ibu harus dengar beta curhatan dan segala macam. Karena beta mau katong di sini enak, Bapak Ibu juga di rumah enak. Jadi kalau ada yang memberatkan Bapak Ibu tolong sampaikan di sini. Pada kesempatan ini, tempat ini juga tolong disampaikan supaya katong, oh iya berarti katong harus begini, oh iya berarti katong harus begitu, supaya sama-sama enak. Sekarang kualitas katong buang dulu rame. Yang penting katong sama-sama enak dulu. Supaya ketika Bapak Ibu punya anak secara kualitas, Bapak Ibu bisa berprotes. Hi kita punya anak sekolah saya maunya itu, saya pernah dia dong ada pikir lomba ini, saya pernah dia dong bikin dong, saya pernah tanya lain. Kau tadi katong tuh sama-sama buang akan dikasih hilang akan. Bapak Ibu enak, katong juga enak. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, kerjasama antara orang tua dan pihak sekolah ini beta sangat harap. Dan beta sangat harap semboleh akan cuma ada saat pada ini saja. Setiap hari, kalau ada masalah apa dan apa Bapak Ibu, tolong datang di sekolah, katong ada di sekolah. Masalah siswa sekecil apapun, mau sebesar apapun Bapak Ibu datang di sekolah Bapak Ibu. Beta mau bilang satu hal buat Bapak Ibu. Katong membina anak di sini bukan berarti katong punya tujuan tidak baik buat anak Bapak dan Ibu. Katong tidak mungkin membunuh anak Bapak dan Ibu. Katong tidak mungkin mencederai anak Bapak dan Ibu. Yang katong bikin ini padahal pun baik. Kalau Bapak Ibu di rumah sudah bisa error, kasih kesempatan Pak katong di sini error. Ibu Bapak Ibu anak di rumah dia tolong begitu katong mau bikin apa dia mau sepanjang itu tidak buat anak itu cedera dan tidak bikin dia itu patah atau dia mau mati, jangan komentar yang bikin anak basah tambah kepala. Karena katong mau anak Bapak dan Ibu itu baik.
ketika lo keluar di sini ada perubahan buat lo punya sikap dan perilaku. Bapak Ibu stop kejar dunia sudah. Anak-anak sekarang ini mereka tuh bekali dulu dengan ilmu agama yang baik. Anak seusia kelas 3 harusnya Bapak Ibu setiap doa sholat itu dosa bisa kirim doa pada Bapak dan Ibu. Dosa bisa berdoa pada Bapak dan Ibu, ya Allah lancarkan rezeki untuk Mama dan untuk Bapak. Harusnya sudah sekarang nih saat ini. Tapi Bapak Ibu pernah dulu kasih kalau ingat-ingat. Oh anak ini kira-kira dia pernah sholat, dia pernah berdoa beta kasih. Dia pernah berdoa buat beta kesehatan, keselamatan, rezeki kasih. Kalau Bapak Ibu di rumah bisa nasihat doa, kali beta acungi jempol. Bapak Ibu di rumah pernah sering dulu ajar mengaji, pernah sholat berjamaah di rumah. Nah, pun tanpa nih di sini sudah nih, di sini semuanya ada mentor-mentor semuanya, ada bengkel, anggap saya di sini bengkel. Jadi apapun yang ketemu di sekolah Bapak Ibu beta sementara tolong dukung katong saja. Sepanjang itu demi kebaikan anak, katong tahu etika Bapak Ibu, katong tahu aturan Bapak Ibu. Kita sering bilang teman-teman, mau kasih dukungan apapun kepada anak silakan, yang penting jangan mencederai anak. Kalaupun dia cedera Bapak Ibu ada hal-hal yang katong tidak sengaja, ada masih bisa katong selesaikan dengan baik. Kita bisa bicarakan dengan baik-baik. Jangan dulu dia terus keluar. Ya katong malu. Nanti katong berjalan bareng dia bilang itu sekolah ke apa? Makanya mau bunuh anak. Padahal katong pernah berpikir sampai ke situ. Ya Bapak Ibu ya. Jadi anak Bapak Ibu, katong juga punya anak di sini. Katong cuma waktu dia 3 tahun, tapi Bapak Ibu ini mulai dong di dalam poro sampai dong lain sampai besok-besok dong menikah sampai dong. Tetap Bapak Ibu bertanggung jawab dong. Katong ini cuma 3 tahun. Kalau memang Bapak Ibu berpikir anak beta bisa urus, anak beta bisa didik, saya tuh kasih sekolah dong, ini dong di rumah saja. Lalu begitu pura-pura sendiri, itu ijazah sendiri di rumah. Kalau Bapak Ibu merasa bisa. Tapi kenapa sampai katong ada? Kenapa lembaga pendidikan ini ada salah satunya itu? Khususnya lembaga Kementerian Agama. Bapak Ibu untuk kecerdasan dunia, lembaga pendidikan madrasah itu dia nomor 2. Katong guru itu untuk yang punya akhirat saja dulu. Kesempatan Bapak Ibu ini cuma anak di madrasah dan di MTS. Anak-anak ketika dia sudah di SMA, ketika dia sekuliah, percaya beta pengobatan itu katong sama nih orang tua. Anak sampai sebesar Bapak Ibu mau atur begini begitu susah. Jadi kesempatan terakhir pada anak di MTS. Selagi katong masih bisa ero sampai disadari alih-alih mau ero patah berarti fatal. Jadi Bapak Ibu sekali lagi beta minta maaf banyak-banyak mewakili teman-teman yang ada di sini. Kalau ada hal-hal kerikil kecil yang menyangkut dengan anak Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dan anak Bapak Ibu anak di rumah lapor lagi begini begitu lagi, Bapak Ibu yang katong sama dulu-dulu pernah sekolah. Dulu beta masih ingat kalau katong dapat cumi dapat pukul dari sekolah pulang lapor orang tua bilang lo kok dapat pukul kasih nakal talang ngayawan talang itu sembarang dilapor. Tapi sekarang anak dapat cumi saya sama mama ini dia dapat cumi biru itu siapa? Nah mama sudah akhirnya anak besar kepala biar katong guru di sekolah nasihat tetap bisa lain kon tadi tuh di mata orang tua katong guru yang ada harkat dan derajat. Coba, mari sama-sama Bapak Ibu ya, atau mengerti hal ini supaya semua demi kebaikan anak, bapak dan ibu. Lalu kemudian Bapak Ibu dia bilang bahwa potong ini sejak dari marpo, atau dapat panggil, atau dapat undang. Kan kita ulang lagi bahwa kewajiban bapak dan ibu untuk kita panggil data di sini supaya tahu perkembangan anak, bapak dan ibu. Selagi masih di sini sahabat dari marpo ini bukan lalu dia ada nilai yang kurang mau pengaduan wali kelas tanya. Tapi ibu ini kan saya mengerti. Ada dia pintar kan, dia bodoh kan. Yang penting, karena bisa punya nilai 5 ini. Usia ini pintar, padahal saya tahu kondisi anak di sekolah seperti apa. Jadi tanya untuk wali kelas. Nanti sebentar ibu kurikulum akan menjelaskan lebih terperinci. Apalagi penilaian sekarang Bapak Ibu, semua aspek anak mulai dari masuk pintu pagar sampai pulang kasih tinggal pintu pagar itu semuanya sudah menjadi nilai. Itu semua dinilai dan semua akan jatuh di dalam rapot itu. Jadi Bapak Ibu kira datang di sekolah ini katanya cuma duduk saja, datang duduk pulang, datang duduk pulang, tidak Bapak Ibu. Atau tugas ini paling banyak. Lalu kemudian satu lagi Bapak Ibu kita mau bilang dan kita mau minta maaf juga yang kesekian kalinya buat Bapak Ibu, mohon maaf jika memang karena ini beta dapat bukan dari guru tapi dari siswa langsung. Ada yang sering mengeluh kalau potong ada kegiatan di sekolah
Ibu beta mau pi tapi bapak sen mau, mama sen mau. Ibu beta mau ikut tapi bapak sen mau, mama sen mau. Bapak ibu sekecil apapun kegiatan yang kita bikin di sekolah, harus anak-anak itu ikut terlibat. Terbiasakan dorang untuk membawa dengan hal-hal begitu supaya jangan dorang terkisuk, jangan dong besok-besok dong keluar dari Morela dong di kota dong kuliah atau dong ke provinsi lain kuliah dong terkisuk atau itu. Beta tujuan cuma satu. Jadi kalau ada menyangkut dengan urusan di kelas, wali kelas dengan orang tua, ini ada dua program yang beta sudah tanya ke semua guru, ada ternyata dia tidak jalan, Bapak Ibu. Padahal aku bertujuan itu paling bukan kita mau bilang bagus sih, tapi memperbiasakan anak untuk melakukan hal-hal yang positif. Yang pertama beta tanya Bapak Ibu wali kelas, Bapak Ibu wali kelas ya, kamu di kelas itu ada uang kelas atau tidak? Ada uang dulu katong istilahnya uang Senin, bahkan sampai sekarang uang Senin itu masih ada. Semahal Bapak Ibu satu setiap Senin itu cuma Rp1.000. Ibu akan senjalan, bahkan apa? Saya tahu anak-anak ini dari mana. Betul, padahal kalau mau lihat dong jajan itu mulai dari masuk sampai pulang di penjara atau masih jajan terus. Jadi entah ini siapa yang salah, kayak aku lagu begitu. Terus yang kedua, kita program yang tidak jalan juga, program Jumat Sedekah. Itu setiap Jumat katong harus pakai kotak sedekah Bapak Ibu. Itu katong taruh di situ masing-masing 2.000 atau 1.000. Ini juga tidak jalan. Beta susah tahu entah siapa yang salah lagi. Program yang ketiga yang sampai saat ini beta paling merasa gagal dan tidak bisa dikatakan berhasil di sini. Program Khatamul Quran. Beta saya tahu kelas 3 ini nanti ada yang bisa khatam nih mesin. Bapak Ibu program OSIS itu ada program mengaji. Tapi ketika beta tanya anak-anak OSIS, Ibu, anak-anak kadang datang, kadang-kadang sen. Lalu kalau mau harap doang mengaji di luar, siapa aku udah mengaji. Kalau udah khatam di luar, siapa apa juga Bapak Ibu beta target anak-anak lulus dari sanawiyah itu langsung khatam Quran. Sampai di Alia itu masuk dong mengaji supaya susah Bapak Ibu. Dong sudah tahu cewek, dong sudah tahu cowok, dong masih dulu mau buka ikut. Yang harus ini sudah dua kelulusan ini beta saya pernah mencapai target itu. Dan memang katong kewalahannya di situ. Jadi Bapak Ibu mari katong baku bantu. Ini kan semuanya demi kebaikan anak Bapak dan Ibu juga. Tapi kalau memang Bapak Ibu juga tidak bantu, ya kita juga beta mau bikin apa? Kita saya bisa mau bertindak melebihi itu, karena memang tadi itu tanpa ada dukungan dari orang tua atau dari pihak sekolah juga tidak ada apa-apanya. Ya Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi kita mau bilang, kalau katong mau mencapai kualitas yang bagus, mari sama-sama katong perhitungkan harganya. Tapi kalau katong mau capai yang murah, mari sama-sama kita sepakati juga untuk menghilangkan harganya. Apa sepakati sih? Karena katong dari pihak sekolah sudah cukup, sudah bisa bekerja semampunya katong. Tanpa ada dukungan dari Bapak Ibu semua, katong juga akan sia-sia saja. Terima kasih Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan. Jika nanti ada hal-hal yang masih kurang, mungkin akan bisa dilengkapi oleh Ibu atau kurikulum. Dan dari tempat ini juga kita minta secara hormat kesediaan dari Ibu Ketua Yayasan untuk memberikan sedikit sambutan dan arahan kepada kami, baik dari kami selaku lembaga MTS Al-Hilal Morela maupun selaku orang tua wali murid yang hadir pada saat ini. Mohon maaf Bapak Ibu jika ada kata-kata beta tadi yang badis, yang kurang, yang salah. Saat hari ini beta siap dari masalah dan pendapat, beta siap dari hujatan, beta siap dari apa saja dari Bapak Ibu sekalian. Yang penting beta mau untuk kebaikan kita semua yang ada di sini. Mohon maaf sekali lagi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Kepala Madrasah atas sambutannya, dan ada beberapa hal yang kami perlu sampaikan kembali bahwa yang pertama terkait dengan kondisi anak sekolah, bahasa baru kita jaga. Yang kedua terkait dengan administrasi, baik itu komite administrasi siswa baru dan dana PIP. Dan yang ketiga kerjasama antara orang tua dan guru. Kita pikir bahwa tanda kutip kalau ada hal yang kurang, mari kita sama-sama diskusi lebih baik biar dapat jalan yang lebih baik ke depan. Demikian, dan kita baca ke acara yang berikut sambutan Ibu Ketua Yayasan Al-Hilal Morela kepada Ibu kami tersebut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah beserta stafnya, yang termulia Bapak Kepala Sekolah SD, serta ibu-ibu DPR, ibu-ibu petani, bapak-bapak petani, yang saya sangat mencintai dan menyayangi. Alhamdulillah, baru kali ini saya bisa bertemu dengan ibu-ibu, bapak-bapak dari peserta didik Sanawiyah Al-Hilal Morela. Baru pertama kali bertemu. Syukur alhamdulillah, Allah memberikan kita rezeki yang begitu besarnya, kesehatan, sampai hari ini kita bisa bersama-sama ketemu dan mendengarkan apa yang saya sarankan. Ya, sebelum saya mengucapkan sepatah dua kata, saya tanya dulu, ibu-ibu punya anak mau pintar kasih? Mau. Mau saja ya? Mau saja? Mau. Syukur alhamdulillah. Ibu-ibu ingin ingin ada kegiatan yang bisa menonjolkan, pokoknya ikut lomba hafal Quran, matematika, mau kasih? Mau. Mau, tapi kalau tidak didukungi, mau saja? Jadi jangan. Harus didukung. Sing ada uang, kalau makan ada uang. Kalau beli baju ada uang. Ya. Itu ya saya. Saya orang Morela pernah mengabdi di tanpa orang lain. Saya kembali ke sini saya menyesal. Kenapa? Kata su bikin sekolah bagus-bagus. Anak-anak di sekolah sana tidak bayar apa-apa lain. Tapi uang SPP masih tertunda. Satu. Yang saya paling angkat jempol, anak yang dapat rezeki dari luar, kemudian rezeki itu kan anaknya punya, bukan ibu-ibu punya. Datang itu selesaikan anak-anak pembarang-barang dulu, jangan sampai itu suruh rusak, masih itu dibayar ini, dibayar ini, dosa. Baru dosa kamu. Orang tua tidak punya hak dapat uang dari anak. Nanti kalau sudah dewasa, baru orang tua punya hak. Kayak bapak guru ini, itu dia mama dan bapak penguang, bukan dia penguang. Kayak ibu guru ini, bukan dia penguang, orang tua punya uang. Tapi selama anak itu pendidikan, bukan orang tua punya uang, tapi anak punya uang. Jadi selama kamu makan uang, selama kamu berdosa. Ingat sekali, ingat, jangan sampai anak kalau kamu ibu ketemu jangan belakang. Terdosa ke apa? Bukan di sini, bukan di Sanawiyah, bukan di Ibtidaiyah, bukan SD, bukan di kelas, rata-rata orang Morela. Saya menyesal. Kenapa ibu-ibu pintar bicara agama, sampai di Amerika sana Tapi kalau aku kan ya Allah Akbar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali kepada Allah sajalah. Ya. Satu. Dua, ibu-ibu ingin anak yang soleh. Mau. Tapi tidak pernah mengajak anak-anak sholat dalam rumah mengaji rata-rata. Pernah? Karena mudah-mudahan Allah kasih tunjuk hari ini, selantar maghrib ini, habis maghrib bapak-bapak salatlah, duduk, belum baca alif, ya baca, ibu baca dulu, bapak baca, habis ibu, habis anak-anak, anak 2, anak 3, anak 4, anak 10 terus ibu baca. Tak tahu, ini ilmu. Semua baca, gila kamu belum bisa baca, nak sudah bisa mengajar, ajak ibu, kenapa harus malu? Orang menuntut ilmu tidak ada malunya. Yang malu itu pencuri bermalu, bodoh bermalu. Paham? Dua, masalah pembayaran.
Saya bandingkan. Waktu saya sekolah di Kebon Cengke, itu uang komite mah hampir 1 miliar. Banyak, mau berdiri. Banyak. Tapi uang komite satu orang 30.000. Mau lawan. Caranya bagaimana? Yang di sana orang yang punya anak yang tidak punya bisa apa-apa, orang tua pagi-pagi dari rumah ke rumah cari cuci pakaian. Lo cuci pakaian untuk apa? Harga uang komite. Lo berjuang untuk anak masa depan. Kemudian sama tonton di apa ibu, maksudnya supaya dia dapat upah sedikit dari anak bukan jajan. Itu toh bisa berjalan. Ketika berapot, terus terang saja, kalau saya berapot, itu mau sepatu kan, mau baju kan, mau tanggung kan, semua beres. Biar kata tolak lain, tapi dong kasih itu juga. Saya kata dapat marah, tapi dong pilih dulu mau bawa. Kenapa? Ilmu yang bermanfaat itu dari guru, bukan dari orang tua. Ketika orang guru itu tidak memperhatikan anak, jangan percaya anak itu menjadi kelak jadi anak pintar. Tetap sampai tengah jalan patah, sampai tengah jalan patah. Kenapa? Dia bikin guru hati sakit tadi, akhirnya kena dia sendiri. Anak itu pintar, anak itu ilmu bermanfaat, terletak dari ridhonya guru. Yang angka guru enteng, jangan. Anak masuk surga, orang tua yang ridho pada mereka. Anak yang pintar, guru yang ridho kepada mereka. Ada 2 faktor yang kamu pikir, kamu anak, kamu pikir bodoh pasti, bukan dia bodoh, itu sih yang bodoh. Jangan. Yang ketiga, mau ingat anak soleh, katong orang Morela ini semua Islam kasih. Tanya saya. Semua beriman kasih. Ngomong kosong. Ngomong kosong. Nanti hari raya baru masjid penuh orang beriman. Orang beriman itu orang yang melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Ibu sudah pernah laksanakan, nanti bulan puasa bersalat. Nah, itu iman. Mengendap diri sendiri terhadap Allah. Sholat, nak bisa sembahyang. Bisa dia sembahyang. Jangan salahkan anaknya. Bisa sembahyang ke guru marah. Salah. Ini pengalaman. Pernah anak-anak ada di sana ada mengaji. Anak itu belum mengaji, punya datang. Lalu dia sebelum mengaji, baca. Jadi kemana marah dia, langsung kalau begini. Ibu saya sudah mengaji, toh sudah mengaji. Di hadapan beta. Apa perasaan orang tuanya? Yang malu-malu anak-anak kamu bikin dulu, anak-anak bikin kamu begitu. Siap-siap diri gampang, nanti tak ada dong begitu. Malu. Masa anak yang asal semua kotak, padahal dia sendiri sudah mengaji. Kita rasa itu memburu-buru ini supaya berdiri sama bikin anak. Kau bilang kurang ajar, memang betul. Kau bilang saya kurang ajar. Ya, bahasanya. Kemudian Anda masukkan anak di sekolah sini, syukur alhamdulillah mereka menjalankan agama. Itu adalah satu pelita untuk kalian di akhirat kelak. Didikan orang tua yang berhasil bukan anaknya sarjana, bukan anaknya pilot, bukan anaknya profesor, doktor, apa segala tetek-teteknya itu. Tapi kalau tidak bisa sholat, sia-sia belaka. Cari akhirat, dunia ego. Cari dunia saja. Jadi kalau kamu bayar uang komite, jamnya bayar uang komite ke topi, sedekah di sekolah, sedekah. Jadi dia tak uang komite supaya ada dapat pahala. Ini bayar ke sekolah juru marah-marah terus. Tidak apa-apa. Dia takut sih sendiri yang marah itu. Ikhlas, hari ini kita beta rezeki,
tapi sekolah pun rezeki. Begitu. Jadi berbuat sesuatu itu ingat kepada Allah. Jangan datang kaya lupa, datang miskin ini orang ini adil. Sesuatu hidup sehat, datang sakit baru ingat. Ya Allah satu. Memang betul orang Morele. Ketika kaya, saudara banyak. Ketika miskin, ada orang. Makanya apa sekarang terserah kamu yang penting beta bicara. Karena beta bicara ini kamu itu beta siswa sama ini. Kecuali Anto di muka. Oh ini. Coba mulai hari ini kita cara pada puasa mudah-mudahan. Betul tidak betul anak itu jadi anak yang soleh. Yang dalam bisa lihat jodoh. Yang kata si ada bisa bikin Al-Fatihah, yang kata si ada berarti minum dak ketemu kuburan. Ada mau di Morela ini ada. Saya itu mata kepala saya. Nauzubillah min dzalik ya Allah. Selama anak itu masih hidup, bapaknya sisa di akhirat. Nauzubillah. Mau kamu begitu? Ya tapi ada anak. Kamu dengan manusia, kami sangat anak. Kita mati, oh silakan mustaqim. Tapi kamu yang pertama sih nggak mau ngaji, minggu dulu. Yang kedua tidak sholat, tambah malaikat mata menyapa sih. Yang ketiga, aku mulaimu. Enggak. Baik-baik. Kita bilang ini karena betul siswa, ini betul siswa-siswa mudah-mudahan hari ini sadar. Amin. Sadar. Jangan betul nasi kemuhan anak, betul nasi kamu juga. Ya, ingat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Cara saja tak seperti. Dosanya 4 kali lipat nonon bapak-bapak, ibu-ibu. Ibu kita sampai terlambat, ya namanya manusiawi. Saya juga terlambat. Kalau pintu utang, belum asal kan. Cabu-cabu dulu asal, lewat, sampai lewat. Tidak apa-apa, itu urusan dengan Allah. Tidak apa-apa. Yang penting berlaksana. Ibunya itu sampai belum tahu apa-apa. Urusan tahu dan saya tahu urusan dengan Tuhan. Atau manusia yang terlalu sampai kaki saya batu, bukan urusan manusia, urusannya dengan Tuhan. Dia terlalu periksa orang. Niru orang sudah pintar, pintar. Yang niru orang, berdosa kamu. Kamu ini perempuan ini juga bicara boleh. Yang akan datang bapak ibu semua ada rapat. Bapak-bapak ibu semua harus rapat. Karena apa? Bapak bicara begini tuh, kamu pulang marah kamu ke anak, itu saya selesai. Anak-anak saya tahu kamu. Kalau apa langsung, Pak. Kamu dia berapa? Oh, doi orang tua. Bapakku kelana, mama stop, mulut tertutup. Bagaimana anak kepala sih bacar kayak bongkar apa sana? Anak tuh yang biasa tinggal dengan nenek. Apa? Kenapa? Nenek kudu mau. Mama marah, nenek suka mana. Nah, ini efeknya jadi berapa jadi anak menakar ini. Tapi setong ini nanti masuk menakar dan cucu gitu. Jadi kalau yang berapa begini lebih bagus ke bapak. Kalau mama ini alasan itu, alasan inilah, alasan itu, banyak alasan. Biasakan bangun jam 4:30 mama supaya jangan terlalu anak-anak terlambat. Ibu masih kecil, ibu masih kecil. Ada saya dapat satu rumah tangga, mudah-mudahan ini jadi contoh bertemu semua. Anak masih umur 5 tahun, 4 tahun. Suruh dia kasih minum, bangun, menangis, biar menangis kertas bangun sih. Dia kasihan, bukan kasihan. Itu betul kasih bodoh. Ini bukan zaman dulu. Bangun,
1 hari menangis, 2 hari menangis, 3 hari pasti menangis lah, biasa. Jadi anak begini kalau sudah besar, orang tua tinggal amin saja. Seperlunya nasihat dia lah, seperlu apa-apa lah. Dia sudah belum tahu diri bahwa ini dia terpemaku. Coba, kalau ada antara sini tanggal 5 dulu, atau bikin tadi mereka bangun dulu. Habis subuh, habis itu kasih nah, bisa bayang. Tidur lagi, bangun. Kalau anda kasih ke dia, usia berdosa lain. Allah kasih ketemu pikiran berpikir. Bukan untuk ini, bukan, hanya berpikir. Hari ini ketemu begini, besok ketemu bagaimana. Ketemu anak, jam ini ketemu anak ini, tapi sudah selama yang terakhir dengan ringking. Mau bawa mati. Yang bawa mati apa? Yang bawa mati apa? Mau ingin doa dari siapa? Yang afdal doanya itu dari anaknya sendiri. Usia undang usia mati dong undang sampai 1 negara Indonesia ini. Undang. Syukur karena ada rezeki. Tapi lebih afdal usia pun anak yang kirim Al-Fatihah itu lebih afdal daripada banyak tadi. Kadang-kadang kok makan puji lah yang mau kerja kalau ada mati pasti ada makan yang paksa. Ini baru ketemu sudah dipegang ketemu orang tua itu boleh angkat jempol. Tapi kasih mampu. Seperlu orang bicara, kerja tuh begitu pusing amat. Apa saja pusing. Dengar, kalau akan sih jatah apa sih dok? Itu kamu di sini. Kita dapat kamu di sini tampil kamu. Ya, mudah-mudahan apa yang saya bicarakan hari ini sebentar bisa akan mulai berubah sedikit-sedikit. Anak yang umur 7 tahun, harus bangun dia. Sholat subuh itu pahala lebih semua dari sholat. Semua malaikat datang ya kamu, ya sembahyang. Dia didikinya pertemu gampang. Ibu-ibu duluan jangan beribut. Ibu-ibu duluan jangan beribut. Makanya masuk, saya dengar, jangan kita di luar sana. Jadi gak banyak padahal saya ada apa-apanya. Asal mau komen itu di luar cukup mau komen itu. Yang di luar itu biasanya saya bisa didik anak-anak itu yang biasa ngomong-ngomong di luar itu. Betul tak? Iya betul. Yang aneh mbak depan itu anak-anak kan seperti itu. Yang di luar biasa. Hah? Kita tahu dulu. Besoknya dulu saya tahu dulu semoga berdiri sama dari sini. Ya. Mudah-mudahan ya Allah hari ini saya sampaikan segitu dulu. Sebelumnya saya minta mohon maaf apabila kata-kata saya begitu keras, tapi tujuan saya itu baik. Terserah mau penilai saja. Tujuan saya itu demi kedepan anak masa depan. Di Jakarta anak itu dapat ring apa? Matematika tafsir juga mengaji. Oh stop dan dia. Dia dapat ring tapi baca buku hebat itu suara bagus. Oh iya. Itu hasil di Jakarta itu. Balita di akhirat sana. Itu contoh. Cari dunia, cari akhirat, dunia akan ikut. Cari dunia saja. Kiranya sampai di situ. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Ketua Yayasan yang dalam sambutannya banyak mengingatkan tentang hari akhir dan yang kami petik dalam jawaban beliau yang pertama. Baik sahabat Ibu Kepala Berdasar, wong komite atau sedekah, tolong untuk diperhatikan ke depan. Yang kedua terkait dengan tolong memperhatikan sholat anak, termasuk juga kita. Kadang-kadang banyak sekali kesibukan-kesibukan yang kita lakukan sehingga terkadang kita lalai dalam melaksanakan sholat 5 waktu. Ini menjadi peringatan buat kita semua untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih Ibu Ketua Yayasan. Kita beranjak kepada acara yang berikut. Acara yang kelima, sambutan Ibu Kawal Kurikulum MTS Morela sekaligus pengumuman perankingan umum penilaian akhir semester ganjil tahun pelajaran 2022
2023. Kepada Ibu disilakan. Kasih menghadapi. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih menghadapi. Yang saya hormati Ibu Ketua Yayasan Al-Hilal Morela, yang saya hormati Ibu Kepala Madrasah MTS Al-Hilal Morela, yang saya hormati Bapak Ibu Wali kelas serta staf Dewan Guru pengampu mapel di MTS Al-Hilal Morela, yang sangat saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu Wali murid, yang terima kasih banyak sudah mau meluangkan waktu untuk datang di hari yang berbahagia ini. Salawat dan salam marilah sama-sama, segala puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan, diberikan nafas, diberikan nikmat sehat, sehingga kita masih bisa berkesempatan untuk datang di pagi hari ini. Salawat dan salam marilah sama-sama kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi Allah, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ya Allah yang bersalawat di hari ini mendapat syafaat di yaumil qiyamah. Amin 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 ya rabbal alamin. Kalau bisa yang datang Bapak Ibu yang sangat saya hormati, ada banyak hal yang mau saya sampaikan, tapi saya berusaha untuk meringkas itu. Yang pertama, ketika Bapak Ibu mendapatkan nilai laporan pendidikan nanti, tolong dibuka, dilihat satu persatu nilai. Insya Allah ada banyak kebijakan yang saya lakukan. Ini supaya Bapak Ibu tahu bahwa sudah banyak pertimbangan sehingga laporan pendidikan itu bisa tercetak sedemikian rupa. Itu sudah banyak pertimbangan dan rapat yang alot, ya, rapat yang panas kemarin di rapat penentuan nilai. Supaya Bapak Ibu tahu bahwa semester ini adalah semester yang paling menegangkan dan paling merepotkan di kalangan guru-guru. Kenapa? Dari pengalaman saya mengajar sudah kurang lebih 11 tahun. Saya pindah dari MTS Al-Hilal Morela yang notabene-nya adalah sekolah negeri. Saya tidak mencoba membandingkan antara sekolah negeri dan sekolah swasta. Saya hanya berpikir bahwa kenapa di sana bisa, kita di sini tidak bisa. Kita dengan segala keterbatasan semestinya berusaha untuk bisa, dan jangan terbuai oleh keadaan. Kita guru harus berani mengambil tantangan. Itu yang pertama. Sehingga hasil rapot yang Bapak Ibu sudah terima, kalau Bapak Ibu buka, di dalamnya ada nilai Bapak Ibu yang merah, tolong jangan marah. Marahlah pada Bapak Ibu punya diri sendiri. Kenapa selama ini Bapak Ibu bisa lalai tidak memperhatikan anak-anak sehingga anak punya nilai bisa merah? Sejujurnya, nilai merah itu kalau mau dihitung banyak Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu adalah orang istimewa yang mendapatkan anaknya nilai merah, itu berarti bahwa anak Bapak Ibu itu perlu penanganan khusus, baik dari orang tua maupun guru. Karena guru sudah berusaha. Kemarin saya ditantang banyak guru. Saya ditantang banyak guru bahwa anak-anak seharusnya semua lulus, termasuk dengan kepala sekolah. Tapi saya punya pendapat dan prinsip sendiri. Kalau saya memberikan nilainya merah bukan berarti saya tidak suka dengan kelakuannya,
Bukan saya tidak suka dengan anaknya, bukan saya benci dengan kelakuannya yang selama ini bikin saya jengkel di kelas. Tapi saya memberikan nilainya memang supaya saya menandai dia bahwa saya masih punya PR untuk selalu membimbing dia, mengasuh dia untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kalau saya tidak tandai dia, berarti saya akan lupa bahwa oh, anak ini sebenarnya dia baik-baik saja, padahal dia tidak baik-baik saja. Jadi tolong dimengerti. Kalau Bapak Ibu suka Bapak Ibu punya anak dan nilai merah, maka Bapak Ibu harus lebih perhatikan dia pun belajar dan dia pun kehadiran di sekolah. Kemarin ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru. Kalau begitu, kalau dia punya nilai begini, berarti dia yang akan nilai kelas. Kalau itu perlu kita lakukan, maka harus kita lakukan. Pertimbangannya begini Bapak Ibu. Anak itu sudah diberikan LKS, anak itu sudah diberikan buku untuk belajar. Tapi supaya Bapak Ibu tahu, sekarang itu zaman literasi. Ternyata Bapak Ibu punya anak-anak, kita semua punya anak, hanya bisa membaca, tapi minatnya untuk membaca tidak ada. Nanti kalau sudah datang belajar, tujuan diberikan LKS itu adalah supaya anak bisa belajar di rumah. Sebelum dia datang ke sekolah, malamnya dia buka buku dulu, dia baca dulu, sehingga datang ke sekolah, orang guru itu tinggal buka halaman sekian tentang ini. Anak-anak masih tanya-tanya lagi, ibu halaman berapa? Mana? Itu menunjukkan bahwa buku itu tidak pernah dibuka, buku itu tidak pernah dibaca. Bapak Ibu, anak-anak di kota, anak-anak di Seram sana saja, ya, supaya Bapak Ibu tahu di Kabupaten Seram bagian barat sekolah negerinya itu MTS cuma 1, Alianya cuma 1, dan tidak kalah banyak sekali sekolah swasta. Akan tetapi ketika ada perlombaan sains madrasah, itu banyak sekali sekolah swasta yang bisa mewakili sekolahnya sampai ke provinsi, sampai ke mewakili provinsi sampai ke tingkat nasional. Kenapa kita tidak bisa? Ternyata dari yang saya lihat bahwa minat belajar dan membaca, khususnya membaca saja, itu anak-anak sangat kurang. Bahkan sampai kelas 3 sekarang ada yang tidak bisa membaca. Bapak Ibu, khusus ibu-ibu, memang kita punya tanggung jawab sangat berat Bapak Ibu, tapi akan sangat lebih berat apabila sudah sakratul maut baru katong harus berpikir, beta pun anak ini bisa apa-apa. Umur setiap orang tidak ada yang tahu, maka waktu itu dipergunakan sebaik-baik mungkin. Terkhusus untuk mengaji dan membaca, berbiasakanlah anak itu maghrib itu dia suruh masuk di rumah. Berbiasakanlah dia sholat maghrib. Setelah maghrib itu sampai habis isya, itu waktu yang paling penting untuk kita dan anak-anak, untuk keluarga. Beta yakin bahwa waktu itu katong sudah bisa berusaha bahwa katong waktu istirahat. Maka waktu istirahat itu luangkanlah untuk anak-anak kita. Bapak Ibu punya anak, kita juga punya anak. Dan apa yang Bapak Ibu alami, saya juga alami.
Apa yang Bapak Ibu resahkan itu juga menjadi keresahan saya. Semoga kita sama-sama merasakan hal yang sama, yaitu ketika kita sudah menghadapi sorotan maut dan anak-anak kita tidak bisa mengaji dan sholat. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah melindungi kita dari segala hal yang buruk. Oke, Bapak Ibu, yang satu lagi, saya pernah mengajar kelas 7 ya, selama ada 3 bulanan saya di kelas 7. Tugas menggambar. Sampai dengan sudah masuk 3 bulan, ada yang belum kumpul tugas. Kenapa saya belum kumpul tugas? Saya ada buku gambar, belum balik buku gambar. Buku gambar harga berapa? 3.000. Buku gambar itu harga berapa Bapak Ibu? 3.000. 3.000 Ibu. Masya Allah. Memprihatinkan, sangat memprihatinkan. LKS, saya beli LKS untuk kelas 8 dan kelas 9 sampai sekarang ada yang belum bayar. Saya ikhlaskan, mungkin dia tidak mampu untuk membayar. Berapa rupiah tak lalu kita sengkaya di akar. Yang penting anak-anak mau belajar. Tapi kembali kepada Bapak Ibu, kembali kepada hati nurani Bapak Ibu. Bapak Ibu, kenapa saya sekarang lebih ke kualitas? Kemarin saya bilang kalau anak tidak naik kelas, tidak usah dikasih naik kelas. Kenapa saya bisa berpikir seperti itu? Ada 2 orang ponakan saya sudah kuliah, mau bikin skripsi, saya bisa bikin skripsi. Apa yang salah? Yang salah adalah anak dari SD sampai lulus SMA, dia tidak memperbiasakan diri untuk membaca. Kuliah itu bebas. Semua belajar, kalau saya belajar kan, itu saya bebas. Tapi kalau itu diperbiasakan dari SD sampai dengan SMA, insya Allah anak Bapak Ibu tahu waktu untuk belajar dan rasa ingin tahunya selalu ada. Jadi ketemu selama ini yang tujuan ke-13 adalah menciptakan generasi emas yang insya Allah besok-besok ini tahun 2024 itu dia akan menjadi generasi emas yang akan merubah segala kebiasaan orang tuanya dan guru-gurunya. Itu tidak berhasil. Kenyataannya seperti itu menurut pengamatan saya. 13, 14, 15 16, 17, 18, 19, 20. Mestinya dia itu sekarang sudah kuliah. Dan banyak tujuan-tujuan kurikulum ke-13 itu cuma perencanaan. Entah siapa yang salah, wallahu alam. Tapi yang saya mau bilang bahwa tugas utama mendidik adalah orang tua. Orang tua. Kamu cuma berapa jam di sekolah, pulang itu orang tua yang urus. Ibu kepala sekolah bilang tadi bahwa anggap saja sekolah itu bengkel. Saya sudah setuju. Bapak Ibu, saya pernah berpikir seperti itu, bahwa sekolah pesantren adalah bengkel. Ternyata yang mengurus bengkel juga manusia. Ya, sekuat-kuatnya dia berusaha, tapi kalau orang tua tidak mendoakan anaknya untuk berubah, maka itu tidak akan tercapai. Beta pun anak ketika dia lulus SMP, dia mau baca Al-Quran, beta menyasar. Saya mengaji di tanpa mengaji 3 tahun, saya ada perubahan. Nah, kalau saya mau pergi di pesantren, maka Ose pun baca Quran ini selamanya tidak akan berubah. Ose nanti sampai mati Ose baca Quran model begitu saja. Ose pun mama ini sendiri masih belajar baca Al-Quran. Dan saya menganggap bahwa bengkel tadi, pesantren adalah bengkel yang akan merubah anak saya. Ternyata itu pun masih keliru.
Saya mencoba introspeksi diri bahwa kelirunya itu dari saya. Mestinya saya yang mengurusnya dari kecil sampai besar. Dia ke pesantren itu untuk belajar, bukan untuk merubah segala kelakuan dan memperbaiki dirinya. Dan doa itu saya coba untuk dua adiknya sekarang. Meskipun saya hanya berdoa, dan dengan segala keterbatasan saya yang saya akui masih terbatas, saya mencoba mengajarkan mereka baca Al-Quran di rumah. Insya Allah lulus SMA, insya Allah pasti sudah sangat bagus. Jadi Bapak Ibu, intinya adalah kalau Bapak Ibu sing sholat dan sing doakan Bapak Ibu pun anak-anak, maka sekolah pun tidak akan mampu merubah apapun. Doa. Habis doa itu lalu berdoa, ya Allah, bukakan kita pun anak pun hati dan pikiran untuk belajar. Bukakanlah dia pun hati untuk belajar agama. Dan bukakanlah dia pun hati supaya guru-guru dan orang tua di rumah bicara dia dengar. Ibu pun doa itu tembus langit Bapak Ibu. Yang pertama ibu-ibu. Tapi kalau ibu bapak sing sholat, mohon maaf juga, jangan berharap banyak dari anak. Jangan lalu pukul anak sampai anak minta ampun. Jangan lalu menyalahkan anak. Tanyakan Bapak Ibu pun kelakuan. Apakah saya sudah sholat sehingga saya harus menyuruh anak saya sholat? Apakah saya sudah bagus mengajinya sehingga saya harus memaksa anak untuk mengaji? Suri teladan anak itu usah bicara sampai tunduk kepala lagi, dia akan pernah. Kecil sekali kemungkinan untuk dia dengar. Tapi kalau kamu berbuat, Bapak Ibu berbuat, dia yang mencontohkan. Contoh itu sangat cepat. Tapi kayak Ibu Haji bilang tadi, ngomel, marah. Paling anak balik menjawab, mama saja sing sampai, mau suruh kita sampai. Bapak saja sing sampai, mau suruh kita sampai. Itu dia jawabannya. Oke. Semoga apa yang saya sampaikan bisa diresapi di hati Bapak Ibu. Yang kedua, ada kemarin yang kita lewati di rapat penentuan nilai kemarin itu, pramuka. Pramuka itu di kurikulum K13 itu wajib. Jadi Bapak Ibu semester depan tolong anak-anak itu ada, kalau ada pelatihan pramuka di sekolah, tolong diizinkan untuk ikut pramuka. Kemarin ini pembina pramuka baru berkeras. Untuk yang tidak ikut pramuka tidak usah dikasih nilai. Yang ikut cuma beberapa saja. Saya menjamin bahwa kalau itu tidak anak Bapak Ibu tidak dimasukkan nilainya, itu berpengaruh. Karena itu kuril wajib. Ya. Itu wajib. Di kurikulum K13 itu wajib. Jadi Bapak Ibu semester depan tolong izinkan anak-anaknya untuk ikut pramuka. Yang berikut, beta tanya Bapak Ibu dulu. Kemarin ketika saya sampaikan bahwa nanti ada yang tidak naik kelas, ada suara-suara bilang, ibu sentaku disantet. Orang-orang di sini ini anak yang naik kelas datang merontak deng parang. Nanti diam-diam lagi anak ibu mulu bengkok. Diam-diam lagi ibu tangan sabalah yang bagara. Hei, sampai begitu pas sekali. Bapak Ibu mau kalau Bapak Ibu pun anak naik kelas tapi ke sana sampai di kelas 3 sampai dia lulus, dia sih tahu apa-apa. Yang pertama, oke. Menurut banyak pendapat bahwa ketika anak tidak kelas, akan mengganggu fisiologis anaknya. Tapi kenapa kita harus mengikuti pendapat itu? Kenapa kita tidak menyampaikan kepada anak kita bahwa kegagalan kamu kali ini untuk kebaikan, untuk memperbaiki diri, supaya kamu lebih baik lagi, karena gagal bukan satu yang buruk. Kegagalan bukan hal yang buruk. Ibu Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya anak-anak yang mampu
dong boleh kasih tidak naik kelas. Ini kita tak boleh pesantren lain. Kita mau suara dari Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh kasih kalau Bapak Ibu pun anak yang naik kelas. Termasuk anak laki-laki ya, anak laki-laki itu anaknya perkembangannya memang lamban. Tapi Bapak Ibu harus, satu yang Bapak Ibu harus sampaikan ke anak-anaknya supaya anak-anak itu dia tidak takut gagal dan dia punya motivasi untuk berusaha. Kalau selama ini dari tahun, mungkin dari tahun 90-an apa ya Bapak Ibu yang pengajar, ya, kalau bawa-bawa katong mau ujian itu katong rendam kaki per belajar. Coba lihat kamu katong anak-anak sekarang rendam kaki kasih, tidak perlu, karena di dalam pikiran mereka beta belajar kasih belajar, beta lulus, beta belajar kasih belajar, beta naik kelas. Pikiran itu yang menjadikan anak tidak mau belajar, yang menjadikan anak malas belajar, tidak punya motivasi untuk belajar. Di sekolah-sekolah di kota sekarang, kalau Bapak Ibu mau anaknya tertinggal kelas, maka Bapak Ibu harus bersedia pindahkan anaknya ke sekolah lain. Dan katong ada dapat satu anak buangan, ya, kemarin yang sudah mau habis semester baru anak itu dia masuk. Apa bedanya? Kalau anak, apakah saya harus menerapkan yang seperti itu? Bapak Ibu pun anak, kalau saya mau dia saya naik kelas, Bapak Ibu pindahkan. Kalau bikin dia naik kelas, tapi Bapak Ibu kasih pindah dia pun anak di sekolah lain. Itu hampir semua sekolah di kota sekarang itu melaksanakan itu. Anak itu sebenarnya dia yang naik kelas, karena dalam segala segi dia yang mampu. Dia suka malas, dia pun otak yang mampu, dia pun orang tua cuek bebek. Maka anak itu sebenarnya itu dikeluarkan Bapak Ibu, dikeluarkan dari sekolah. Bapak Ibu setuju gak sih kalau Bapak Ibu mau anak yang naik kelas? Kalau Bapak Ibu mau anak itu naik kelas, maka katong bikin surat pindah. Bapak Ibu cari sekolah lain per dia. Itu di kota sekarang kebanyakan sekolah seperti itu, swasta maupun negeri, apalagi negeri. Oke? Ya Bapak Ibu ya, ini baru wacana yang saya sampaikan. Ya, baru wacana yang saya sampaikan, tapi tidak juga menutup kemungkinan bahwa itu akan terjadi. Kalau yang saya mau itu terjadi, yang beta cuma minta satu saat, usaha supaya beta keluar dari sekolah. Sudah, Bapak Ibu? Ya, jadi setelah ini buka Bapak Ibu pun anak laporan pendidikan. Oke, kita lanjut ke yang berikut adalah pengumuman ranking umum penilaian akhir semester tahun ajaran 2022-2023. Ini hanya disampaikan, insya Allah ini penyemangat Bapak Ibu. Berbanggalah bagi Bapak Ibu yang anaknya bisa mencapai ini. Ranking pertama dengan nilai 2484 oleh kelas 9B atas nama Mudasir Sasole. Ranking kedua dengan nilai 2480 kelas 9A atas nama Dadarima Miftahul Jannah. Ranking 3 7A dengan jumlah nilai 2475 atas nama Rapi Asraf Latulani. Berbahagia
anak-anakku dan orang tua yang anaknya mendapat ranking. Ada satu kisah dari pembacaan ranking ini. Ini kisah saya dulu. Dulu saya anak yang terbuang. Dari bayi dibuang ke nenek. Neneknya bukan nenek kandung. Setiap kita karena banyak siswa, kita karena banyak anak, orang tua punya banyak anak. Orang tua saya itu selalu menertigakan saya, bukan menomor duakan, menomor tigakan, bahkan menomor empatkan saya. Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu memperhatikan fisiologis anak. Kenapa saya bicara seperti ini? Kemarin ada orang tua yang datang ke sekolah dan kepala sekolah waktu itu tidak ada. Saya yang berhadapan dengan orang tua. Kasihan, anak punya potensi, anak punya kemampuan otak, ya, datang ke sekolah minta untuk anaknya itu mundur dari kegiatan sekolah. Saya menangis karena teringat saya dulu. Saya anak kedua, kakak saya itu perempuan tulen, anak manja, anak pertama yang dimanja oleh nenek dan tete, termasuk orang tua. Saya anak kedua yang perempuan diperlakukan seperti laki-laki. Setiap terima laporan pendidikan, orang tua saya itu selalu tidak mau ambil laporan pendidikan. Akhirnya harus titip bibi, tolong ambil beta laporan pendidikan dulu. Itu gangguan fisiologis ke anak, Bapak Ibu. Saya yang pernah merasakan itu, merasa itu adalah penyakit. Dia membawa penyakit buat anak. Anak menjadi down dan tidak punya motivasi. Jadi orang tua tolonglah mengerti itu. Orang tua yang malas datang ambil laporan pendidikan itu tolong. Dan pada akhirnya saya membuktikan kepada orang tua saya bahwa saya lebih hebat daripada saudara-saudara saya yang lain. Cerita ini setiap pulang ambil SPP itu kita pun saudara yang lain saya pulang, beta yang pulang. Jadi jiwa pemberontak. Akhirnya saya tercipta dengan jiwa yang memberontak. Segala sesuatu yang tidak sesuai itu saya demonstrasi. Siapa yang membentuk jiwa demonstrasi saya? Orang tua. Apakah Bapak Ibu mau Bapak Ibu anak-anak jadi penentang orang tua? Jadi jiwa yang suka demonstran? Tidak. Tolong pahami itu Bapak Ibu. Beta setiap tahun itu dapat ranking juara umum. Baru Bapak itu mau datang ambil laporan pendidikan. Bapak Ibu rasa kalau akan Bapak Ibu mau anak rasa bagaimana? Jadi tolong, kita cuma mau sampaikan ke Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu ambil laporan pendidikan itu tidak penting, tapi bagi anak itu penting. Dia butuh perhatian Bapak Ibu. Itu sebagai bukti Bapak Ibu pun perhatian buat dia. Jadi Bapak Ibu tolong dimengerti itu. Beta bicara terlalu banyak, mohon maaf bila ada yang kurang. Ambil saja manfaatnya, yang kurang-kurang dibuang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta waktu sedikit saja. Kita mau terlewati tadi. Terima kasih Bu Wako sudah mengingatkan. Tadi yang kita bilang, Bapak Ibu punya anak ada di sini, ketuk gembleng dorong, ketuk didik dorong untuk anak-anak itu bisa menjadi anak yang mandiri. Dan ketika ke depan nanti anak-anak itu akan diberhadapkan dengan dunia yang begitu semrawut. Mohon maaf Bapak Ibu, jika anak-anak Bapak Ibu nanti bilang, saya ada anak-anak di sekolah lain yang pulang balik di sekolah cuma anak MTS saja. Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu tahu, dia dengan guru-guru sini sudah bekerja keras. Kenapa sampai OSIS yang ada di MTS ini beta tidak membanggakan dan beta tidak bilang bahwa kita punya anak-anak di sini yang terbaik. Anak-anak di sini sudah bisa bekerja secara berorganisasi loh Bapak Ibu. Ada kegiatan porseni, ada kegiatan apapun sini bagaimana OSIS, kau kerja. Padahal itu anak masih umur belasan tahun. Bapak Ibu harus bangga loh. Itu kita terbiasakan orang di sini Bapak Ibu. Tapi
fatal jika ada orang tua yang tidak mengerti akan hal itu. Sepanjang di sini kamu bilang bahwa kau jangan sholat, kau jangan mengaji, kau harus memang orang tua. Itu Bapak Ibu punya hak untuk datang protes katong di sini. Kita lupa tadi, terima kasih uangku sudah kasih. Tanya anak-anak Bapak Ibu. Dan beta yakin dan beta percaya bahwa apa yang katong perbuat buat orang di sini, kelak dia akan petik hasilnya di luar sana. Ketika dia keluar dari Morela keluar sana, dia kuliah, dia bilang, dia mau jadi anggota dewan, dia mau jadi, orang itu nanti akan berada di garda terdepan. Orang nanti yang akan mampu berorasi, orang nanti akan mampu menyampaikan aspirasi masyarakat. Orang itu sudah. Bukan orang akan jadi generasi yang tak isu, bukan. Tapi Ibu kalau bicara begini, beta punya nyawa tak berdiri, karena memang beta bilang itu sudah. Makanya beta mau anak-anak Bapak Ibu itu selain dong punya nilai bagus, dong punya mental, dong punya bakat, itu harus ada. Dan itu cuma akan ada di sini. Beta yakin dan percaya akan cuma ada di sini. Maka Bapak Ibu jangan heran, sambolekkan dorang, biarkan dorang beradaptasi dengan hal-hal begitu. Bapak Ibu kelak akan bangga. Dan Bapak Ibu yakin dan percaya kelak akan ingat kapal yang ada di sini. Tapi di sisi lain beta kembalikan lagi buat Bapak Ibu. Anak Bapak dan Ibu mau berhasil dan tidak tergantung dari Bapak dan Ibu sendiri. Kalau katong salah mendidik, kalau katong salah mengajarkan orang, maka katong minta maaf. Tapi katong tidak punya nilai selain hanya untuk menjadikan putra putri Bapak Ibu adalah generasi yang cerdas dan mandiri. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bu Kepala Sekolah atas tambahannya, dan terima kasih sekali kepada Ibu Kurikulum yang telah mereview kembali dengan beliau, dan ini merupakan bagian dari inspirasi kita untuk ke depan kita lebih baik bersama dengan anak-anak kita ke depan. Dan yang dapat juara pada kesempatan ini kami ucapkan selamat. Pengumuman hasil perlombaan Porseni MTS Angkatan Morela tahun pelajaran 2022-2023 yang akan dipandu oleh ini dia Ketua OSIS. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tidak membuang-buang waktu, saya akan membacakan hasil Porseni MTS Al Hilal Morela tahun pelajaran 2022-2023. Untuk mata lomba yaitu 1 gawang mini, 2 tarik tambang, 3 cerdas cermat, 4 bulu tangkis putra dan putri, 5 lompat karung putra dan putri, 6 gigit sendok putra dan putri. Gawang mini untuk juara 1 diraih oleh kelas 9A. Juara 2 diraih oleh kelas 7B. Tegak nak tegak. Dan untuk juara 3 diraih oleh kelas 8B. Ya, mewakili nggak apa-apa. Untuk itu kami silakan untuk mendirikan hadiahnya. Untuk yang kedua, tarik tambang. Juara 1 diraih oleh kelas 9B. Juara 2 diraih oleh kelas 7B. 7A. Juara 3 diraih oleh kelas 7B. SD2. Ya Allah, terima kasih Ibu. Berikut cerdas cermat. Juara 1 diraih oleh kelas 9B. Yeay. Juara 2 diraih
Dipersilakan. Oh, dengan Ibu. Oh. Selanjutnya yaitu bulu tangkis putra. Juara 1 diraih oleh Rahmat Hidayat, perwakilan dari kelas 9A. Juara 2 diraih oleh Abimanyu Latukau, perwakilan dari kelas 7B. Abimanyu. Jauh mana? Juara 3 diraih oleh Fajar Latukau, perwakilan dari kelas 9B. 144 untuk memberikan hadiah. Silakan Bapak. Salim. Selanjutnya yaitu bulu tangkis putri. Juara 1 diraih oleh Vivia Safitri Ahmed, perwakilan dari kelas 9A. Juara 2 diraih oleh Intan Sasole, perwakilan dari kelas 8B. Juara 3 diraih oleh Anissa Sialana, perwakilan dari kelas 8A. Selanjutnya yaitu lompat karung putra. Juara 1 diraih oleh Arman Hadapi Latukau, perwakilan dari kelas 7A. Juara 2 diraih oleh Afgan Rizal Warawara, perwakilan dari kelas 9B. Juara 3 diraih oleh Rifki Alfian Mani, perwakilan dari kelas 8B. Juara 3 diraih oleh Asmiranda Said, perwakilan dari kelas 7B. Tunggu di situ, tunggu di situ. Yaitu gigit sendok. Gigit sendok putra. Juara 1 diraih oleh Rihan Zulhairi Latukau, perwakilan dari kelas 7B. Juara 2 diraih oleh Ismail Sialana, perwakilan dari kelas 9B. Muhammad Saleh, perwakilan dari kelas 8A. Bola salaman. Untuk yang terakhir, juara umum hasil persegi MTS Al Hilal Morela jatuh kepada kelas 9B. Untuk Ibu Kepala Madrasah, kami persilakan untuk memberikan hadiahnya kepada wali kelas 9B. Pakai mic boleh Bu? Pakai mic. Bapak Ibu anak sekalian, anak di rumah diam. Sebelum Ibu bagikan, Ibu berikan piala pergilir porseli kepada Ibu wali kelas. Mari sama-sama kita berdoa. Semoga dengan perayaan juara umum di tahun ini, semoga ke depan besok lusa Ibu wali kelas sudah diberikan jodoh oleh Allah. Ibu, berdua dulu. Harus ada jodoh dan juara.
Pembacaan hasil Porseni MTs Alila Morela tahun pelajaran 2022-2023. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ketua Yayasan atas tambahannya, dan mungkin sudah kita sekolah dan mungkin sudah tampil pada tempat seperti itu. Dan hari ini kita berbahagia sekali dan berbangga sekali bahwa bisa sebagai guru itu salah satu tokoh organisasi kemasyarakatan maupun politik. Kita lihat bahwa luar biasa. Dan inilah mereka-mereka yang memperjuangkan suara-suara kita ke depan untuk memperjuangkan. Terima kasih dan bapak sekalian. Ketemu pada kepala yang berikut yaitu doa. Dan doa ini akan dibawakan oleh Pak Sidik, Kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta izin bicara sedikit. Artinya saya mewakili orang tua murid. Mari kita dukung segala program yang sekolah berikan. Jangan ada yang seperti yang disampaikan oleh Ibu Wakil Kurikulum maupun Ibu Kepala Sekolah, bahwa ada orang tua yang melarang anaknya untuk melakukan kegiatan yang ada. Lalu uang komite ini, saya juga orang pendidikan jadi saya tahu persis. Artinya begini, uang komite kalau hanya 20.000, saya bilang hanya 20.000, maaf, jangan dikatakan ya bareng Pak Guru, jadi 20.000 katanya hanya saja. Kita melihat yang tadi Ibu Wakil Kurikulum katakan sekolah negeri saja, Ibu Ketua Yayasan katakan sekolah negeri saja 30.000. Itu sekolah negeri di Kebun Cengkeh negeri ya Ibu ya. Itu negeri, MTS negeri saja 30.000. Yang notabene guru-gurunya pegawai negeri. Tapi harus menyadari hal itu. Jangan kamu katakan ya bareng Pak Guru, Bapak Guru jadi bilang begitu. Maaf ya. Ini mari kita bantu dengan 20.000, saya kira tidak terlalu besar. Ya. Apalagi kayak ada dana PIP tadi. Kan ada yang terima dana PIP. Ketika terima dana PIP, tolong itu dilunasi lah. Ya saya tidak itu ya. Kalau ada dana PIP, tolong dilunasi. Bahkan ada PKH juga kan? Tolong itu dilunasi. Artinya ketika dapat rezeki begitu, itu bukan ketemu punya. Saya katakan di SD kemarin, dana PIP itu bukan guru-guru punya, juga bukan ibu punya, itu anak-anak punya. Jadi selesaikan, mereka punya kewajiban. Saya kira itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua bisa memahami. Termasuk saya, Desember saya belum bayar karena Anas belum bilang. Ada catatan di undangan saya, tambah komite 20.000. Iya, 1 bulan saya belum bayar karena memang kan saya bilang ibu 1 semester kasih 120. Dia kasih 100 saja, makanya itu kurang 20.000. Ya, saya saja lupa ya, apalagi ya. Ya, marilah kita mengangkat tangan, menundukkan kepala, kita berdoa. Al-Fatihah kepada Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan kita punya doa Allah terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan seperti biasa untuk kelas 9A, 9B tetap di kelas ini ruangan ini. Untuk kelas 7A, 7B, 8B, Bapak Ibu saat ini kelas masing-masing akan dipandu oleh Bapak Ibu Kepala, Bapak Ibu Wali kelas. Terima kasih. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan
Beta minta perlu adanya pendampingan secara intensif dari Bapak Ibu supaya perhatian lagi dia punya belajar di rumah, supaya dia bisa punya minat belajar itu lebih bertambah dan supaya hasil belajarnya bisa. Jadi